Hello everyone, welcome back to Hello Mr. Channel. Di video kali ini kita akan bahas serial grammar, yaitu berkaitan dengan relative clause. Jadi apa sih itu relative clause? Kemudian penggunaannya dalam kalimat itu seperti apa? Nah, kita langsung saja dengarkan terlebih dahulu conversation tentang adjective clause. Who is this party for? Tim. He's the guy who I was telling you about. Refresh my memory. Is he the guy who opened the new cafe? No, that's Larry. He's the guy who just moved in to the house down the street. Oh, the house that has the huge garage. Yes, that's the house and that's the guy. Well everyone, klausa yang kalian dengarkan dalam recording atau conversation tadi ini disebut dengan adjective clause, yaitu that has that huge garage, who opened the new cafe, whom I was telling you about, who just moved in the house down the street. Nah, ini semua dinamakan dengan adjective clause atau relative clause, yang mana fungsi daripada adjective clause itu untuk menjelaskan benda yang berada di depannya atau subjek atau objek suatu kalimat. Karena ini letaknya berada di depan, maka dia adalah subjek. Jadi that has that huge garage, ini fungsinya adalah untuk menjelaskan house. Oke, jadi intinya adjective clause itu digunakan untuk memberikan informasi yang lebih ya terhadap subjek atau objek daripada kalimat atau klausa tersebut. Biasanya adjective clause atau relative clause ini menggunakan beberapa pronouns atau kata ganti who, which, that, whom, and whose. Nah, kita bahas satu-satu. Penggunaan daripada who yaitu hanya digunakan untuk menggambarkan orang, tidak boleh selain orang, misalkan binatang atau benda-benda sekitar kita. Jadi who khusus atau spesial digunakan untuk menggambarkan orang saja. Di sini kita bisa menggunakan formula people who verbs. Who di sini artinya yang ya. Jadi setelah who ini langsung diikuti dengan verbs. Seperti kita ketahui bahwa verbs itu ada main verbs like eat, drink, run, watch, etc. Meanwhile, for auxiliary verb atau kita menyebutnya dengan kata bantu kerja ada am, is, are. Lalu di past tense ada was, were, lalu ada do, does, did, has, have, dan had. Dan di modal verb ada will, can, may, must, and shall. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut. The woman who wears black glasses is my mother. Nah, di sini who wears black glasses ya adalah adjective clause yang mana ditandai dengan adanya who. Dan who wears black glasses ini atau adjective clause ini dipakai untuk menggambarkan the woman atau subjek suatu kalimat. Contoh yang kedua, the boy who is ill looks pale. Di manakah adjective clause-nya? Ya, who is ill. Digunakan untuk menggambarkan the boy. Karena di sini the boy, maka yang kita pakai adalah who. Karena who dipakai khusus untuk menggambarkan people atau orang. Kita lanjut ke pronoun yang berikutnya yaitu which. Which ini dipakai untuk menggambarkan benda atau selain orang. Bisa binatang ya atau benda-benda sekitar kita seperti laptop, HP, television, dan lain sebagainya. Nah, untuk which ini setelah which nanti bisa diikuti dengan subject or verbs. Jadi berbeda dengan who yang diikuti dengan verbs. Jadi di which ini bisa diikuti dengan subject maupun bisa diikuti dengan verbs. Untuk verbsnya bisa menggunakan eat, drink, run, watch contohnya. Lalu subjeknya ada she, he, it. Lalu subjeknya she, he, it, they, we, I, you, Mary atau semua nama orang ya, father, mother ya. Then here are the example. We are eating dinner in a restaurant which is luxurious. Jadi di sini which is luxurious ini adalah adjective clause yang mana ditandai dengan adanya which ya, yang mana fungsinya adalah untuk menggambarkan benda
atau objek dalam suatu kalimat atau subjek dalam suatu kalimat. Okay, the second example, the girl lost her dog which she loves. Ya, which she loves is considered as adjective clause. Jadi fungsinya untuk menggambarkan the dog. Ingat, kita tidak memakai who di sini, tapi kita memakai which, yang mana which ini khusus hanya dipakai untuk menggambarkan benda selain manusia. Ya, her dog ini animals, jadi kita bisa menggunakan which. And then the woman was annoyed to the cat which broke her glasses. Bisakah kalian temukan adjective clause-nya? Ya, adjective clause-nya adalah which broke her glass. Nah, which broke her glass fungsinya untuk menggambarkan atau memberikan informasi yang lebih, yaitu terhadap the cat atau kucing. Lanjut ke pronoun yang berikutnya, ada that. Berbeda dengan which sama who, yang mana which dipakai untuk menggambarkan benda dan who dipakai untuk menggambarkan orang. That ini bisa dipakai untuk dua-duanya. Bisa dipakai untuk menggambarkan orang maupun benda mati maupun binatang. Jadi formulanya setelah that itu juga bisa diikuti dengan subject and verbs. Contohnya seperti apa? The mechanic repairs the car that is broken. Di sini kita temukan adjective clause yang diawali dengan pronoun that. Ya, that bisa dipakai the car, ya karena ini adalah benda. Bisa juga dipakai untuk manusia. Jadi it's fine. Lalu the second one, the man that I introduce you is a carpenter. Di sini that I introduce you ini adalah adjective clause yang dipakai untuk menggambarkan manusia or the man, ya laki-laki tersebut. Jadi bisa dua-duanya ya, untuk that bisa manusia maupun benda mati. Lalu ada whom, the relative pronoun that refers to people. Jadi hanya untuk orang saja. Nah, terus bedanya apa dengan who? Kita lihat contohnya di sini. Jadi khusus untuk whom ini langsung diikuti dengan subjek dan biasanya untuk menggambarkan objek. The man whom you met yesterday is my father. The man whom you met yesterday is my father. Jadi whom di sini ini adalah adjective clause-nya, fungsinya untuk menggambarkan the man. Nah, kenapa tidak menggunakan who? Ya, karena di sini whom you met ini adalah untuk menggambarkan objek yang kalian temui. Siapa yang kalian temui? The man. Jadi whom you met yesterday dipakai untuk menggambarkan the man, yaitu menggambarkan subjek suatu kalimat. The mechanic whom I trust to repair my car is very brilliant. Ya, bisa kalian temukan adjective clause-nya. Ya, di sini kita temukan whom I trust to repair my car. Ingat, di sini kita tidak menggunakan which atau that, ya, tapi kita menggunakan whom. Ya. Nah, whom di sini fungsinya untuk menggambarkan mekanik. Dan kenapa memakai whom? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk menggambarkan objek. I trust. Siapa yang kalian percayai? The mechanic. Kita lanjut ke yang terakhir, yaitu whose. The relative pronoun whose refers to people. Seperti pada who, whom, whose juga digunakan untuk menggambarkan orang. Dalam bahasa Indonesia kita mengartikannya sebagai yangnya, yang HP-nya, yang mejanya, yang kursinya. Nah, oleh karena itu setelah whose ini diikuti dengan benda. Ya, whose table, whose chair, whose stone, whose cat, whose father. Contohnya, look, she is the singer whose voice is beautiful. Nah, yang suaranya, sehingga bisa langsung diidentifikasi bahwa ini adalah adjective clause, yang mana fungsinya untuk menggambarkan the singer. Jadi singer itu memiliki suara yang sangat
indah. Begitu juga dengan contoh yang ini, Tim whose cloth is white works in the laboratory. Jadi kalimat utamanya sebenarnya adalah Tim works in the laboratory. Nah, ada informasi yang lebih di sini. Kita bisa menggunakan adjective clause untuk menggambarkan atau menjelaskan tentang Tim. Whose cloth is white. Fungsinya untuk menggambarkan subjek dalam suatu kalimat. Oke, sekarang saatnya praktis. Oke, kira-kira yang pertama ini jawabannya apa ya? Julio is the man bla 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 is shaking her hand. Oke, apa yang perlu kalian perhatikan? Ya, yaitu objeknya di sini. Ini orang atau benda selain orang. Ini orang, berarti kita menggunakan who. Very good. So Julio is the man who, bukan Julio is the man which. The next question, Henry is the cook blah 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 restaurant isn't expensive. Henry adalah chef atau koki bla bla bla, restorannya tidak mahal atau restorannya murah. Berarti mana yang cocok? Ya, yaitu pakainya whose. Jadi Henry adalah koki yang restorannya. Jadi biasanya di sini langsung diikuti dengan benda. Kalau ini diikuti dengan benda, maka sudah bisa dipastikan bahwa di sini dia menggunakan adjective clause whose, artinya kepemilikan yang restorannya. Tadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya, yang HP-nya, yang kursinya. The next question, Mia boutique is the boutique bla 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 woman love. Oke, di sini ada the boutique, berarti ini adalah benda selain manusia. Maka dari itu kita menggunakan which, atau bisa juga menggunakan that, karena that bisa dipakai untuk menjelaskan benda mati maupun benda hidup seperti manusia. Paul is the happy man bla 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 is having a shower and singing. Ada happy man, ini adalah manusia, maka kita menggunakan who is having a shower and singing. The last question, the man blah 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 you met yesterday is my father. The man, masih ingat? Ya, jawaban yang pas adalah whom. The man whom you met. Ingat di sini kita tidak menggunakan who karena di sini kita menjelaskan objek suatu benda. Di sini ada you met. Siapa yang kalian temui? The man. The last question. The hotel room blah 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 I usually have is great. The hotel room. Ini adalah benda. Bisa memakai that, bisa juga memakai which. Yeah, well everyone, I think that's all for the explanation related to adjective clause. Ya, berkaitan dengan relative clause atau adjective clause. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. And don't forget to like and subscribe our channel. Thank you very much and see you next time.